Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Azahra dengan NIM 070111824296. Saya dari kelas L1 Indralaya. Nah, baiklah, di sini saya akan mempresentasikan PPT saya untuk memenuhi tugas Sistem Hukum Indonesia mengenai merancang masa depan mahasiswa administrasi publik. Baik, yang pertama ini adalah eh, tujuan saya setelah lulus kuliah itu ingin menjadi seorang pegawai negeri sipil, dan instansi yang saya tuju itu adalah Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Nah, dalam hal ini itu saya tertarik untuk bergabung di bidang Deputi Bidang Pengendalian Kepegawaian. Nah, bidang ini itu memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengendalikan sistem kepegawaian nasional, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan norma, standar, dan prosedur kepegawaian di instansi pemerintah. Oleh karena itu, saya merasa posisi ini sangat relevan dengan latar belakang pendidikan saya di bidang administrasi publik. Oke, lalu adapun syarat masuk Badan Kepegawaian Negara, khususnya di bidang deputi bidang pengendalian kepegawaian, yaitu terdapat syarat umum dan syarat khusus. Adapun syarat umumnya yaitu warga negara Indonesia, lalu berusia 18 tahun sampai 35 tahun, tidak pernah dipidana, tidak pernah diberhentikan tidak hormat, lalu tidak berstatus ASN, TNI ataupun Polri, lalu sehat jasmani dan rohani, tidak terlibat narkoba, lalu mendapatkan IPK minimal 2,75 itu untuk perguruan tinggi negeri, dan 3 uh, untuk IPK 3 itu untuk perguruan tinggi swasta. Dan juga harus itu lulusan S1 administrasi publik ataupun administrasi negara dan juga ilmu hukum. Adapun syarat khususnya yaitu adalah menguasai regulasi ASN, lalu mampu mengoperasikan aplikasi administrasi ASN, dan mempunyai sertifikat pendukung menjadi nilai tambahan. Nah, lalu selanjutnya itu adalah analisis SWOT diri saya sendiri. Yang pertama itu ada strength atau kekuatan, yang dimana uh, kekuatan yang saya punya atau kelebihan yang saya punya itu adalah di latar belakang pendidikan yang relevan, yakni sarjana administrasi publik, dan saya tertarik pada tata kelola kepegawaian dan juga memiliki semangat tinggi untuk bekerja. Lalu uh, weakness atau kelemahan dan kekurangan itu belum berpengalaman birokrasi dan juga kurang percaya diri saat public speaking. Nah, lalu uh, opportunity atau peluang itu banyaknya formasi calon pegawai negeri sipil yang dibuka di tiap tahunnya, dan juga banyak komunitas belajar CPNS. Nah, lalu threat atau tantangan ataupun ancaman itu banyaknya persaingan yang ketat dan juga perubahan kebijakan penerimaan ASN. Nah, lalu selanjutnya yaitu adalah target jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendeknya yaitu eh, saya akan menyelesaikan studi dengan IPK IPK tinggi, dan juga mulai belajar soal-soal untuk seleksi calon calon pegawai negeri sipil, dan juga mengikuti seminar ataupun kursus uh, aparatur sipil negara. Lalu lalu jangka menengahnya yaitu adalah mendaftar eh, CPNS di BKN, dan juga memperkuat kemampuan regulasi ASN, dan juga mengikuti pelatihan komputer dan regulasi ASN. Lalu jangka panjang yang ingin saya capai itu adalah diterima dan mulai bekerja di Badan Kepegawaian Negara, dan lalu naik jabatan fungsional, dan juga mengambil S2. Nah, selanjutnya yaitu adalah alternatif plan. Jika saya tidak keterima di plan A yang sudah saya rencanakan sebelumnya. Nah, itu adalah di plan B ini itu saya akan mendaftar CPNS di instansi lain. Mungkin bisa bekerja di eh, lembaga lembaga-lembaga yang lain, lalu bekerja di BUMN, dan juga saya akan mengambil pendidikan lanjut ataupun S2. Nah, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.